Irman Gusman merupakan sosok politisi yang telah malang melintang di Senayan. Ia telah menjadi senator di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam 3 periode. Dalam 2 periode terakhir, pria yang lahir di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada 11 Februari 1962 bahkan menjadi pucuk pimpinan. Sebelumnya, Irman juga telah menjadi anggota MPR dari fraksi utusan daerah Sumatera Barat. Irman Gusman dikenal sebagai penggagas sistem politik 2 kamar atau bikameral dalam Parlemen Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi salah satu sosok yang memperjuangkan agar presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Berkat dedikasi dan konsistensinya di jalur politik, Irman Gusman mendapatkan sejumlah penghargaan. Di antaranya penghargaan tertinggi dari negara, yakni Bintang Mahaputra Adiprana tahun 2010. Selain itu, ia juga meraih penghargaan dari Kerajaan Inggris dan dari pemerintah Amerika Serikat. Selamat sore alumni UKI, jumpa kembali dalam acara podcast IKA-UKI TV. Kali ini kita luar biasa nih, ada abang senior kita, Bang Irman Gusman yang bisa bercerita banyak hal nanti soal pengalaman selama kuliah, Bang. Terus kemudian kiprah setelah pasca kuliah, terus sampai kemudian pernah menduduki posisi sangat strategis di negara ini. Gitu. Jadi menarik nih Ipul ya, ini kan berarti mengingatkan memori saya. Betul. 43 tahun yang lalu. 43 tahun yang lalu. Di sekitar tahun 79 ya. 79. Jadi saya ini kan lahir besar di Padang, Sumatera Barat ya. Jadi saya mau merantau, biasa orang Sumatera Barat itu kan merantau. Tadinya saya itu mau dikirim orang tua saya ke Australia. Tapi karena waktu SMA itu saya banyak kawan, jadi sebagian besar mereka itu merantaunya ke Jakarta atau ke Bandung. Ya akhirnya saya ikut serta, ya tentu waktu itu kan tentu pilihan utama kita tentu ya di UI, di ITB ya pilihan utama. Baru nanti swastanya mana. Nah jadi waktu 79 itu ya saya mendaftar di Skalu itu dulu ya. Jadi saya belum nasibnya diterima kan. Dan banyak juga teman-teman saya biasanya setelah tes 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali baru masuk. Nah, jadi setelah Skalu itu saya nggak diterima di UI, ya akhirnya pilihannya tentu swasta. Dan swasta ini banyak. Betul. Nah, orang tua saya ini adalah rektor Universitas Muhammadiyah loh. Ya kan? Di Padang? Di Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Tapi dia memang pernah kuliah di UI tahun 57, 58, SMA-nya di Jogja. Kan ada PRRI. Betul. Jadi sama kakeknya, dia besar sama kakeknya disuruh pulang kampung. Ya kan, pulang kampung. Terus dijodohin yang jadi ibu saya. Nah, akhirnya dia nggak melanjutkan di UI-nya, padahal udah sampai kalau sekarang tuh semester 5. Akhirnya dia tamat di Andalas University ya, di Padang. Jadi waktu saya tamat, dan dia banyak kawan kan, dosen di UI di mana-mana. Jadi waktu itu ada pilihannya mau masuk mana? Trisakti, Atmajaya, ada Jayabaya, apalagi itu ya, banyak lah. Universitas Pancasila. Jadi orang tua saya konsultasi dengan temannya yang dosen UI, ya udah di UKI aja gitu loh. Saya waktu itu usia 17 tahun lebih ya, saya agak cepat tamat. Tentu orang tua saya kan lebih tahu soal sekolah gitu loh. Nah, buat beliau kalau jurusan ekonomi ini kan dimanapun sama gitu ya, tergantung mahasiswanya. Karena informasi yang orang tua saya katakan, hampir sebagian besar dosen di Fakultas Ekonomi itu adalah sama juga dengan dari UI kan gitu. Karena memang sebelah-sebelahan. Dulu kampus saya itu di Ponorogo dulu. Bahkan saya kalau salat Jumat itu kita ya, salatnya di Ekonomi UI itu loh. Masjid UI ya. Dekat sekali lah ya. Tinggal nyebrang tuh. Nah, akhirnya saya mendaftar di 3 kalau nggak salah, di Trisakti, di Atmajaya dan di
UKI. Nah, Atmajaya dulu tahun 79 itu belum dianggap Jakarta, itu agak pinggiran Jakarta begitu, iya kan? Betul. Yang disebut Jakarta itu ya Senen, Menteng, ya di Ponorogo itu ya Menteng lah, Jakarta karena Pusat Menteng, itulah ya. karena itu Menteng. Bahkan apa namanya, Atmajaya itu agak terasa jauh waktu itu. Nah, sedangkan orang tua saya waktu kuliah di UI itu tinggalnya di Jalan Kimia. Ya kan, dia tahu Tinggal nyebrang juga dia. Ya dekat itu kan. Jadi karena saya tes tiga-tiga, saya diterima tiga-tiganya. Nah, pertanyaannya menentukan mau di mana nih? Iya. Apakah di Trisakti, apakah Atmajaya. masuk Atmajaya, masuk UKI. Nah, dengan berbagai pertimbangan dan nasihat kawan ayah saya, waktu itu UKI yang paling terbaik untuk saya. Nah itu. Jadi berarti Anda bisa bayangin nggak, di 79 itu orang tua yang berpengetahuan soal sekolah ya, itu menempatkan UKI itu bahkan apa, kalaupun tidak lebih baik sejajar, tapi kelebihan UKI kan berada di lokasi yang sangat strategis pada waktu itu ya, 43 tahun yang lalu. Nah, di sanalah saya mulai kuliah ya, kalau nggak salah bulan Juni ya, Bulan Juni. Agustus. Ya kan, karena waktu itu kan ada perpanjangan 3,5 tahun ya. Nah, itulah awal saya masuk di Fakultas Ekonomi UKI, ya. Jadi karena mungkin sejak mahasiswanya saya juga termasuk orang yang bergaul, jadi saya cepat menyesuaikan diri. Sebentar Bang, Ya, pernah tanya nggak ke orang tua waktu itu? ya. Apa pertimbangannya dari tiga universitas yang Abang diterima ini, Trisakti, Atmajaya, dan UKI? Kenapa UKI? Ya, orang tua saya pasti karena dia mengerti pendidikan, karena waktu itu saya masuk UI, terus saya mungkin kalah bersaing ya, karena kan sangat kompetitif sekali ya, beda zaman dia tahun 56 kan. Ya, pertama soal kualitas, pasti. Ya kan, sama juga, saya kan pernah juga sekolah SMA Katolik di Kota Padang di Don Bosco kan, ya kan. Nah, jadi buat dia pendidikan itu di mana saja gitu. Jadi pilihannya karena yang terbaik di antara yang ada di yang tiga itu tadi pada waktu itu kan. Karena dia tahu siapa dosennya apa segala macam. Jadi saya jadi dengan pengetahuan lah. Artinya ilmu pengetahuan sebenarnya yang kemudian lebih condong ya, sehingga merekomendasi gitu, bukan. Karena orang tua saya hal-hal pernah yang tinggal lain. di Jakarta, di Jalan Kimia, dia kan tahu UKI sudah ada waktu itu iya, kan. sudah tahu Kan dekat ininya. sekali dia jalan kaki ke UI kok. Tahun 56. Tenaga 57. pengajarnya juga Dia paham gitu ya, sebagai sehingga orang tua ya. dia merekomendasikan Dia, sebagai orang. yaudah kamu di sini aja. Karena kan gini Pak, kalau kita baca para pejuang dulu yang dari Sumatera Barat, kan cuma dua bekalnya kalau merantau Pak. iya. Ilmu pengetahuan dan ilmu agama, kan Iya, kira-kira betul, begitu. betul. Kan semua begitu, Iya. Tan Malaka segala macam juga begitu. Jadi artinya patriotisme itu, soal-soal keyakinan itu sudah lewat Mereka sebenarnya. udah, ya, enggak, sudah lebih ini. Ya bayangin orang tua saya rektor tapi anaknya pernah sekolah Di UKI, SMA di Katolik dan di UKI ya. Terus di UKI pula lagi. ya kan. Jadi di antara tiga itu mungkin ada faktor kan, kalau mungkin Trisakti dianggap bukan Jakarta lah gitu Iya, ya. betul. Ya kan? So zaman dulu tuh ya akhirnya Iya, kan saya masih tinggal lokasi di saya situ ya. walaupun sekolahnya di Ponorogo, tinggal saya di Menteng di Cilosari. Cilosari 14. Iya. Ya. Terus di Cilosari itu sebelahnya ada markas HMI. Saya juga anggota HMI juga di betul, sana. betul. Karena saya salah Jumat. Jadi anak HMI tapi kuliahnya di UKI. Gitu. Nah itu nggak ada masalah Nggak ada gitu. masalah. Orang bisa biasa aja. Oke Bang, selama di Fakultas Ekonomi aktif Bang Oh iya. di keorganisasian mahasiswa. Saya baru masuk saja, saya udah istilahnya Majelis Pemusatan MPM ya. MPM ya. MPR-nya mahasiswa, ya, Majelis Perwakilan Mahasiswa, iya. yang memilih Senat Mahasiswa ya. Iya, yang memilih senat mahasiswa. Jadi baru masuk aja saya waktu itu angkatan saya tuh 350 orang loh. 350 orang, Fakultas Ekonomi. Tahun 79. 79 itu ya. 350. Luar biasa. A, B, C, D 4 kelas gitu. 4 kelas ya. Terus belum lagi ada yang sore. Kalau sambung sore mungkin ada 450 kali ya. Ya coba bayangin nggak? Mungkin satu fakultas itu dulu kalau nggak salah ada sekitar 1.500 atau 2.000 zaman saya. Zaman itu Bang ya. Zaman itu ya. Dan itu rata-rata mereka
mungkin 50% tuh dari sekolah-sekolah top SMA Jakarta itu cuma 3, Waktu itu cuma masih 6, di 98. Jalan Diponegoro Bang ya? Jalan Diponegoro masih di ya? Salemba ya? Masih Belum Salemba pindah tuh. ke Jawa? Belum. Cawang itu pindahnya kan tahun 85. 85. Ya? Apa aja aktivitas selama jadi, Abang kuliah Bang? Ya artinya saya dipercaya oleh anggota untuk mewakili mereka. Kan dipilih itu. Betul. Dari 350 orang itu dipilih 5 orang. Jadi MPM. Saya salah satu dari mereka. Saya mulai kampanye door to door itu. Langsung tuh ya? Iya, dipilihnya itu terbuka. Pemilu raya lah istilahnya Pemilu gitu. raya di angkatan saya. Ya kan? Jadi angkatan pertama saya dipercaya jadi aktivis menjadi anggota MPM itu, ya kan? Ya, dari sana ya kita ya belajar, sekolah ya kan? Lakukan kegiatan, aktivitas lah. Aktivitas ya, apakah kita waktu itu camping, mengadakan kegiatan musik apa dulu ya. Ya pada zaman itu kita merasa UKI itu nggak ada beda lah ya dengan yang lain gitu. Baik dengan UI pun juga kita nggak merasa juga ada gap gitu ya. Ya mungkin saya nggak tahu, saya ekonomi kali ya. Karena dosennya juga rata-rata dari kita tuh kan yang hebat-hebat juga gitu loh. Yang sebagian bahkan tempatan dari luar negeri, dari Jerman, dari Amerika dan sebagainya ya. Kan salah satu dosen saya itu namanya Pak Dr. Sari Sabirin, ya pernah jadi Gubernur Bank Indonesia, ya kan. Bahkan dulu ada Dr. Situmeang, guru marketing saya juga pernah jadi Sekjen PU kalau dulu namanya, kalau sekarang PUPR. Ada juga namanya Toga Stompul gitu ya, tamatan dari Wisconsin Madison, salah satu petinggi di Departemen Keuangan gitu loh. Jadi nggak ada beda lah ya. Nggak ada beda ya, ya. kualitasnya hanya, nggak ada beda ya. Hanya mungkin kalau kuliah di UI murah, di UKI agak mahal dikit itu aja dulu. Iya kan? Selama jadi di kuliah Bang, ada nilai-nilai yang apa yang abang ingat lah, yang kemudian semacam menjadi menjadi motivasi, menjadi bekal lah selama di kuliah di UKI itu Bang. Ya tentu di samping pelajaran sendiri ya, yang saya merasa bersyukur hampir sebagian besar dosen-dosen itu mengajarkan yang baik, sehingga saya merasa basis pelajaran ekonomi itu saya menguasai gitu loh. Ya. Secara teori ya? Ya, tentu ya sesuai dengan kurikulum ya. Kan. Jadi kualitas dari dosennya buat saya par excellent gitu. Ya, mereka rata-rata S2, S3 dari luar negeri, mungkin mereka dari Gajah Mada, dari UI, ada yang juga dari UKI asisten-asistennya. Yang kedua pergaulan ya. Zaman dulu itu ya, tahun 79-80 itu di UKI itu kan walaupun Universitas Kristen, tapi saya melihat mungkin kalau berdasarkan sepintas saya lihat itu jumlah yang mahasiswanya Islam itu juga banyak gitu loh. Ya. Nggak, mungkin persentasenya nggak jomplang Bang. Nggak jomplang gitu ya waktu itu ya. Ya kan? Ya kesukuannya juga merata gitu loh. Ya kan, walaupun banyak dari timur, dari mana ya. Sehingga suasana pergaulan itu kita walaupun berbeda agama tapi kekeluarganya kuat banget gitu loh. Itu yang saya rasakan UKI itu pergaulannya, pokoknya kalau anak UKI itu main tuh petanding kompak gitu. Kompak, betul. Dan ya orang bilang suka ribut ya. Sebenarnya itu wujud dari solidaritas saja gitu loh. Saking ininya ya, saking kompaknya. Saking kompaknya jadi gitu ya. Diganggu satu, pokoknya sehingga dianggapnya UKI itu kalau main sama UKI itu kayaknya kesannya pasti ujung-ujungnya ribut gitu ya. Betul. Tapi itu sebenarnya karena spirit the corps lah yang berlebihan. Saja berlebihan. Ya, itu yang saya tangkap ya. Bukan juga ya apa yang seperti orang sampaikan itu nggak benar itu ya. Tapi itu saya kan aktif kan. Iya. Ya, ketua MPM. Kemudian saya juga bergabung menjadi di Senat ya. Ya kan, jadi salah satu ketua di Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Terus kita juga mengadakan berbagai kegiatan musik, kegiatan pelatihan ya. Aktivitas kampus lah Bang ya, mulai dari minat, bakat, termasuk juga yang saya kan ilmiah. Kebetulan kan kegiatan intra saya di Senat, iya. di kampus, tapi saya juga
ekstrakurikuler saya juga di HMI. Di ya. HMI. Dan banyak juga teman-teman di UKI itu yang aktif di HMI. Ya, Betul. bahkan ada ketua rayon HMI yang besar di Jakarta tuh rayon Kebayoran tuh senior saya 1 tahun gitu loh. Di UKI. Di UKI juga, di ekonomi juga gitu loh. Jadi yang saya rasakan dulu pergaulan kita walaupun kita ada beda suku, beda agama, tapi akrab. Nggak ada seolah-olah nggak ada perbedaan di situ ya. Jadi malah lebih udah cair suasananya. Cair banget. Saya ingat banget saking akrabnya kita. Ada teman saya namanya Denny Tumiwa. Sekarang udah jadi pendeta tuh. Iya. Coba tanya dia. Betul Bang. Kita satu angkatan sama dia kan. Betul. Sakingnya kita dekat, ya kan. Terus suatu hari kan hari Jumat. Nah, tentu kalau yang Jumat, yang Muslim kan pergi sholat Jumat kan. Iya. Lu kemana lo? Nah, gue mau Jumatan. Gue ikut dong, ya ikut aja gitu loh. Iya kan? Kita soalnya di Masjid Arif Rahman Hakim. Oh iya. Tanya dia masih ada tuh. Terus karena dia ikut, terus dia lihat kita duduk, dia ikut juga. Terus kita masuk masjid, dia masuk juga. Ya udah kita diam aja. Ya udah dia duduk sebelah, dia sholat juga kayak gitu kan. Iya kan? Dia penasaran dia ya. Ya mungkin dia pengen tahu juga. Iya, Ya. pengen tahu juga. Jadi bahkan akhirnya kalau nggak salah istri pertamanya Muslim. Muslim itu si Denny, yang anak yang terkenal itu kan. Betul. Jadi Hampir begitulah dibilang dekatnya kan. tidak ada perbedaan ya, walaupun berbeda Yang, apa segala iya. macam, tapi persaudaranya sangat tinggi. Iya, ya, sangat kompak. bahkan tadi malam pun saya teman-teman angkatan UKI makan di rumah saya. Makan di coba. sini. Nah, Oke. jadi keakraban ya, kekompakan. Jadi ya kalau orang tanya saya tentu itulah pluralisme yang sesungguhnya. Pluralisme yang terbangun secara alami. Iya. Ya karena lingkungan tidak ada tuh, ini orang Batak, ini orang Padang, ini orang Kristen, ini orang Katolik, sangat tidak ada. Nah ini kan tergantung lingkungan ya. Betul. Lingkungan yang menaungi kita, atmosfer itu, ya kalau lingkungannya baik, ya baiklah dia gitu loh. Betul. Ya kan, bahkan sahabat saya itu, ya Ardin Semajuntak, malah kita tuh dekat banget gitu loh. Ya, bayangin nggak, dari 79 sampai hari ini kita masih berteman dekat. Hampir tiap tahun kita ngumpul gitu loh. Ada pertemuan rutin lah gitu. Pertemuan rutin yang angkatan. Setelah dari UKI, apa kegiatan Bang? Bekerja kah atau? Nah, jadi saya memang di UKI agak lama ya, Iya. 79 sampai 85. Berarti berapa tahun? 6 tahun. Banyak dulu begitu Bang. Kenapa? Banyak dulu. Karena kasih kan mungkin. Bang. karena asik bergaul ya. 6 tahun loh baru 6 tamat tahun, ya. betul. Kalau sekarang 4 tahun ya. Iya. 79 sampai 85 ya. 85 akhir saya. 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi apa namanya? Ya karena waktu itu kita kuliah gembira ya. Bergaul, bercinta, ya kan? Buku Pesta dan Cinta Pesta kata itu, Sogi kan betul. gitu ya kan. Ada ilmiahnya, ada iya. bercandanya, ya kan. Ada bandelnya ya bandel lah gitu kan. Iyalah. Nggak jahat, bandel nakal. Benar-benar menikmati masa muda Iya, betul. Karena di UKI itu zaman saya itu banyak orang yang cukup terkenal ya, Iya. artis-artis Iya. kayak I Sugianto, Sugianto, semua betul. itu teman saya itu sampai sekarang. Masih suka ketemu Bang? Terakhir waktu Kontak, dia konser saya datang. Oh. 2 bulan yang lalu apa 3 bulan Iya, yang lalu. betul. Man datang dong gitu. Iya dia datang. Banyak lah apa namanya itu? Siapa penyanyi yang suara melengking itu? Rita Butar-Butar. Rita Butar-Butar, gitu ya. iya. Banyak artis, banyak apa namanya? Selebriti apa dulu zaman saya itu ya. UKI, Abang mau pingin bilang begini ya, jangan ajarin kami soal toleransi. Kami udah lupa artinya karena udah hidup, udah secara alami alamiah, gitu loh. secara Ya, alamiah alamiah. gitu ya. Bahkan saya menjadi ketua Posma, ketua Senat, nggak ada tuh, ya. Yang merasa mau salat, yang merasa mau gereja. Ya kan, kalaupun saya ikut kegiatan kebaktian saya ikut, ya kan. Ajarilah kami Luar biasa nih, aluran cinta luar biasa nih, betul. agar kamu dapat Betul. ya, masih ingat tuh saya. Ini luar biasa Bang. Iya. Apa namanya? Dari Padang
Iya kan, kuliah di UKI, anak rektor Universitas Muhammadiyah. anak rektor Universitas Muhammadiyah, kuliah di UKI, aktivitas ekstra di HMI, kemudian intra di Senat. intra di Senat, Ikut semua kegiatan. ikut semua kegiatan. Retret apa gitu loh. Jadi jangan perlu lagi karena saya ajarin toleransi, udah buat mendarah kami daging. Saya belajar dasar-dasar agama Kristen, etika Kristen, filsafat Kristen. betul. Pak Simamura saya belajar itu. Betul. Apa itu Trinitas kan, sampai lagunya pun saya dulu apa saking ininya, asiknya kan. Nah, setelah itu Bang kan, sempat kerja. Jadi tamat 85, terus kebetulan saya ada kesempatan untuk sekolah ke Amerika. Jadi 85 saya tamat, persiapan 6 bulan. Jadi saya berangkat ke Amerika, dapat beasiswa namanya FNM Scholarship namanya. Iya. Jadi kan dulu biasanya orang kalau kuliah ke Amerika itu kan sebagian besar kan beasiswa. Iya. Jadi orang tanya, "Man, lu ke Amerika ya dapat beasiswa, dapat apa?" FNM Scholarship beasiswa. Apa itu? Father and Mother Scholarship. Beasiswa orang tua. Iya. Jadi karena orang tua mendorong saya, ya. Kemana dulu Bang? Saya ke Amerika Ke dulu. Amerika ya? Ya. 86 saya berangkat, 11 Maret, saya ingat sangat benar itu. 11 Maret one way ticket aja saya berangkat ya. Setelah saya persiapan ngambil GMAT, terus bahasa Inggris di LIA, walaupun skornya tidak mencukupi, terus saya pergi ke Boston. Boston, saya masuk di Babson College namanya. Bulan Maret sampai September itu, karena untuk MBA itu saya harus ngambil namanya pre-MBA. Jadi 6 bulan saya di Boston. Terus mendaftar di beberapa universitas, ya kan, masuk di Buffalo, di Connecticut, di Bridgeport, ya. Nah akhirnya saya mengambil di University of Bridgeport di Connecticut, dekat New York. Jurusan? Jurusan MBA namanya. MBA. Master of Business Administration. Ya. 11 Maret saya pulang, 8 Agustus 88. Ya, masih ingat saya itu. 2 tahun persis. Berarti hampir 2 tahun setengah barangkali ya. Maret ke Agustus kan lebih kurang 6 bulan ya. Jadi 6 bulan saya persiapan untuk mengambil MBA-nya dari 86 sampai 88. Jadi hampir 2 tahun lah. Baru kembali. Dari 2,5 tahun. Jadi, nah itulah yang merubah pikiran saya segala macam ya. Jadi di UKI itu mungkin saya banyak belajar bukan saja di kelas tapi juga di luar kelas. Tapi yang belajar yang benar-benar textbook itu ya selama di Amerika itu. Di Amerika. 2 tahun ya. Yang menambah kemampuan belajar saya itu di sana gitu. Setelah itu Bang? Nah 86, 88 setelah saya tamat ya saya kembali ke Indonesia. 88 tuh ya? 88 ya. Kembali ke Indonesia. Waktu itu pilihannya apakah mau bekerja di mana nih? Di pemerintah atau di swasta atau mau bisnis. Ada 3 pilihan ya? Ada 3 pilihan waktu itu. Jadi PNS, swasta, Jadi PNS, atau buka usaha sendiri? BUMN atau usaha. Sendiri. Jadi kan saya itu belajar Master of Business Administrasi. Jadi belajar bisnis gitu, ilmu bisnis. Yang waktu itu masih agak langka gitu. Iya, betul. Kebanyakan orang mengambil Master of Art, MA, segala macam ya. Kalau MBA itu zaman itu belum begitu populer sekali. Ya. Kalaupun ada terhitung jari lah ya. Nah, saya memang terinspirasi waktu itu mengambil MBA karena ada 2 dosen saya, satu dosen saya mengambil MBA namanya Pak Toga Stompul, Master of Business. Iya. Nah, tadi saya mau pikir saya itu kan jurusan ekonomi dulu. Apakah ngambil ekonomi, master ekonomi atau ngambil bisnis, master of business. MBA. Nah, ya kan? Nah, saya lebih tertarik ngambil MBA kan. Karena itu pelajaran yang memberikan keterampilan kita untuk mengelola usaha. Iya. Jadi saya kembali. Nah, rata-rata yang saya lihat MBA waktu itu masih langka itu kalau mau bekerja nggak begitu sulit kan. Pertama kita mampu bahasa Inggris, yang kedua kita sudah master di bisnis, dan apalagi saya tamat dari Amerika pula. Amerika kan. Betul. S1 di UKI. Nah,
Ada tawaran saya kan di BUMN di mana ya. Tapi pas saya lihat gajinya, ya kan, saya diterima sebagai eksekutif manajemen lah untuk fresh graduate MBA. Kalau nggak salah waktu itu gajinya entah 1.250.000, entah berapa itu tahun 88. Terus kira-kira sekarang itu mungkin sekitar berapa ya? Sekitar $1.200 lah ya per bulan gitu. Terus kalkulasi saya jalan. Padahal orang tua saya investasi saya jauh lebih banyak dari ini. Kapan balik modalnya nih gitu kan. Jadi return on investment-nya nggak cocok gitu. ROI-nya nggak cocok. Nggak cocok. Full. Ya kan? Nah, karena itu akhirnya saya memutuskan saya mau membangun bisnis sendiri gitu. Nah, jadi saya kembali ke Padang ya, ke kampung halaman ya. Memang latar belakang keluarga besar saya ini kan saudagar sebetulnya, ya kan. Bisnis, walaupun orang tua saya itu rektor, tapi kan dari keluarga besar saya itu kan hampir semuanya saudagar. Jadi bapak saya itu rektor itu hanya pengabdian. Iya. Tapi di samping dia rektor, dia juga punya usaha di bidang perkayuan waktu itu. Jadi oleh karena itu saya membangun bisnis keluarga lah, yang masih sifatnya waktu itu lokal. Ya. Di bidang perkayuan ini karena salah satu bidang usaha yang relatif baru waktu itu ya, tahun 88 ya. Jadi yang berskala lokal karena untuk mengisi kebutuhan di daerah itu. Kemudian dengan kehadiran saya, terus saya tingkatkan skala perusahaannya, yang tadinya mungkin industri sawmill saja, pengergajian, terus saya buat menjadi industri woodworking dan molding, yang lebih integrated wood industry gitu, yang agak lebih canggih lah. Pendekatannya sudah modern ya. Sudah modern gitu loh. Ya. Bahkan hampir semua produk yang kita buat itu kita jual ekspor, terutama ke Jerman. Yang standarnya tahu aja kan? Iya. Ya kan? Ketat. Sangat ketat. Jadi bahkan saya meng-hire konsultan dari Jerman. Dan saya dibantu dekat oleh salah satu dosen UKI waktu itu. Itu Bang? Namanya Pak Burhan Napitupulu. Iya. Dia jadi penasihat di perusahaan saya. Pak Dr. Burhan Napitupulu itu dulu adalah penasihatnya Pak Habibie. Iya. Ya kan? Terakhir ya. Rumahnya itu depan rumah Pak Habibie itu di Cibubur. Iya. Itu dosen favorit dan dekat sama saya. Iya. Ya kan? Nah, dialah yang katakan jadi mentor saya gitu loh. Nah, kalau waktu saya ngurus kredit sampai jutaan dolar itu, dosen UKI juga yang bantu saya. Siapa? Jadi waktu saya skala kredit saya udah harus disetujui oleh Dirut Bank Bumidaya waktu itu. Ya kan, karena udah puluhan miliar kan zaman itu. Ya. Terus saya kan dikatakan kalau untuk approval itu harus sama direksi Pak Irman katanya. Saya kan nggak kenal. Akhirnya saya ingat ada waktu itu nama dosen UKI yang saya kenal, tapi belum salah satu direktur di Bank Indonesia. Bank Indonesia. Ya. Terus dia belum jadi gubernur waktu itu. Gubernur waktu itu masih Pak Arifin Siregar atau siapa. Ini dia di bawah lah ya. Jadi dia mengajar money and banking, uang dan bank. Namanya Dr. Sari Sabirin. Nah, terus saya datang ke dia, terus sama sekretarisnya saya ketemu, ditanya ada apa gitu. Ya kan, Irman, mungkin saya pikir dia lupa saya kan. Saya bilang saya cari akal, gimana nih ketemu dari, oh ya Bank Indonesia kan. Saya bilang, Pak Sahril, saya ini dulu mahasiswanya. Oh iya, saya masih ingat nih katanya. Irman ya saya ceritakanlah sedikit saya. Terus perlunya apa? Saya bilang saya lagi ngajukin visibility proposal nih untuk dapat kredit. Tapi saya nggak punya channel dengan ini. Nah spontan dia telepon salah satu direksi Bank Bumidaya waktu itu kan, Imam Monjol kan, ya kan. Terus ditelepon lah. Saya tahu namanya Pak Martoyo. Akhirnya saya disuruh menghadap, ya kan. Ya dengan sedikit kata beleceh begitu, saya menghadap. Ya dulu ngadapin direksi
bank itu kan, ya. usia saya waktu itu tahun 88 itu berapa ya? 89 itu 27 tahun lah. 27 tahun di bawah 30 lah ya. 30. Sebelum 30. Saya lahir 62, 87 ya. Jadi saya datang, biasanya kan kalau kredit saya itu kan paling tinggi kepala urusan. Ya kan? Ini langsung ke top manajemen. Ini ke direksi ya. Ke direksi, BOD ya. Namanya Pak Martoyo. Pak Martoyo, karena dia tahu saya ini lewat Pak Sahrir kan rekomendasinya, dia terima. Ya, saya sampaikan lah. Ya alhamdulillah, karena berkat lobby baik, ya tentu usaha saya juga bagus. Ya, portofolionya juga kan memang bagus. Ini ya. Bukan karena faktor kedekatan semata-mata. Enggak semata-mata. Karena memang karena dia portofolio. lihat rekodnya, persyaratannya, apanya memenuhi syarat. Ya. Cuman memang saya diusulkan oleh kepala bagian itu, kalau bisa Pak Irman adakan pendekatan lah. Ya. Saya berpikir kan bagaimana masuknya. Ya untunglah saya pernah jadi aktivis di UKI, di AMI. Ya. Jadi PD aja. Berjejaring lagi ya. Iya, punya keberanian ke. Nah, dari sanalah berkembang usaha saya ya. Dari bikin perusahaan woodworking yang mungkin terbesar waktu itu ya di Sumatera Barat. Dari perusahaan sampai kecil, sekarang Bang? Masih. Oh sekarang udah nggak lagi karena udah kan kayu kan udah sulit. Ya. Ya, tapi kan dari sana saya berkembang bikin usaha kawasan Padang Industrial Park, kawasan industri. Akhirnya saya kembali ke Jakarta dengan teman-teman alumni Amerika bangun bisnis. Ya, kita macam-macam ada perdagangan di bidang minyak, ya, bangun pelumas segala macam. Ya boleh katakan tahun-tahun 92 sampai 99 itu mungkin saya termasuk pengusaha muda yang cukup terkemuka ya waktu itu ya. Karena saya bergabung di HIPMI juga. HIPMI juga. Di HIPMI di Jakarta. Bahkan. Bukan di Padang ya. Bukan, ini begini. Karena awal saya bisnis itu bidang kayu ya. Jadi setiap ekspor itu harus ada kuota. Ketua asosiasinya namanya Pak Bob Hasan. Jadi karena skala usaha saya itu sudah cukup besar dan harus mendapatkan izin itu harus di Jakarta. Jadi saya sering bolak-balik, lama-lama sering Jakarta. Nah, karena sering Jakarta masih bujangan kan, ya ketemu cewek-cewek, akhirnya menikah. Akhirnya saya ketemu perempuan di sebuah bank duta. Ya, akhirnya jadi istri saya sekarang. Itulah kakak yang sekarang. Iya, jadi praktis dari tahun 88 setelah dari Amerika itu di Padang hampir 88 saya di Padang sampai home base-nya. Tapi karena kebutuhan perizinan segala macam harus ke Jakarta. Saya bolak-balik kan. Ke Jakarta. Tapi 89 90 itu masih banyak di Padang 2 tahun 3 tahun. Tapi makin kelamaan karena sudah mungkin bangun usaha juga di Jakarta dengan teman-teman. Terus kenal juga pergaulan di sini, akhirnya ketemu yang istri saya sekarang kan di bank. Menarik nih, abang menarik nih bang. Jadi lama-lama akhirnya ada Jakarta. Orang tua seorang intelektual yang latar belakang, walaupun meski intelektual, itu juga berasal dari saudagar pedagang. Keluarga besar dari kakek saya sebenarnya. Tapi tadi ada yang abang ceritakan bahwa dulu juga ada soal menyebutkan pererinya nih. Iya kan? Betul. Kemudian jadi aktivis di kampus. Jadi ada intelektualnya dan dibekalin secara keagamaan kan gitu orang Padang ya. Terus saudagar, terus kemudian jadi aktivis dan latar belakang keluarga juga adalah persinggungan dengan politik. Itukah yang membuat abang memutuskan terjun di dunia politik? Enggak juga. Enggak juga ya. Jadi tahun 92 saya merit ya di Jakarta. Sehingga lebih banyak waktu di Jakarta kan. Terus tetap bolak-balik gitu loh. Jakarta Padang ya. Karena di Padang kan sudah ada tim saya yang bekerja gitu loh. Nah, karena memang bisnis kayu waktu itu bisnis regulated industry gitu loh, yang diatur gitu loh. Ya kan, bukan terbuka begitu dulu. Bob Hasan itu kan orang paling dekat dengan Pak Harto gitu loh. Nah, sehingga karena waktu saya banyak di sini itu saya membangun bisnis juga, usaha dengan teman-teman di Amerika kan. Terus kemudian saya masuk di HIPMI tahun 95, HIPMI DKI, dan teman-teman saya di sini. Dengan masuk HIPMI itulah saya banyak memberikan pemikiran-pemikiran gitu. Bagaimana menjadi seorang entrepreneur atau apapun ya. Sehingga
bekal dari kampus, dari Amerika, pengalaman lapangan Iya. langsung, Iya. pulang langsung, itu yang menjadi ini ya, jadi semacam mentor lah buat pengusaha-pengusaha yang lain. Iya, saya sering diminta untuk memberikan pikiran-pikiran waktu itu kan. Apa namanya, tahun 95, 96. Nah, bahkan di Kompas pun saya juga secara rutin diundang gitu loh. Jadi, sebagai salah satu pembicara gitu loh. Dulu Kompas itu kan rutin mengadakan apa namanya, pertemuan gitu ya, loh. ekonomi outlook biasanya begitu. Ya waktu itu forum pengusaha forum Indonesia Muda gitu loh. Ya saya sama Hikam, ya pokoknya sering lah. Ya kan. Waktu itu saya menjadi ketua lembaga pengkajian BPP HIPMI pusat dulu. Jadi saya think tanknya. Lead banknya ya. Ya. Jadi saya pemikirnya lah di situ. Iya. Waktu itu ya. Kenapa? Karena pengalaman saya gitu. Pertama latar belakang pendidikan, yang kedua pengalaman saya menjadi entrepreneur dari bawah. Ya saya merasakan betul. Ya, waktu saya belum bergabung dengan teman-teman saya jadi pengusaha Jakarta, ya di bidang yang perlu pendekatan gitu ya. Ya, hasil yang saya peroleh 3 tahun secara kerja keras itu dengan bisnis saya di Jakarta itu cuma butuh 3 bulan aja gitu loh. 3 bulan ya. Jadi saya pikir, loh, ternyata bisnis license yang dekat dengan penguasa itu justru ilmu tidak memerlukan ilmu yang saya belajar sampai MBA kan, hanya ilmu pendekatan saja bisa menghasilkan lebih banyak gitu loh. Saya rasa ini ada yang nggak fair gitu loh. Nah, sehingga saya suka diminta pikiran-pikirannya bagaimana menumbuh kembangkan pengusaha-pengusaha muda gitu loh. Karena saya percaya waktu itu karena orang dulu kan belum berpikir pengusaha itu menjadi sebuah profesi gitu. Ya, dianggap pengusaha ini hanya sebuah cari hidup lah, jalan gitu, hidup saja untuk hidup gitu. Nah, tapi saya berpandangan berbeda. Bahwa pengusaha itu bisa ditrain, bisa dilatih. Ya. Nah, itu yang kalau orang belajar entrepreneurship itu tahu, dia tuh ada salah satu guru entrepreneurship itu namanya Raymond Kao. Dia ada itunya apa? Dia menyebutnya begini, it may take a revolution to gain a political freedom, but it only need entrepreneurial spirit to gain the economic freedom. Nah, jadi kalau saya terjemahkan sederhananya, diperlukan sebuah revolusi untuk mendapatkan kebebasan politik, bicara apa kan, perlu revolusi. Tapi hanya diperlukan semangat entrepreneurship, entrepreneurial spirit, semangat entrepreneurship untuk memperoleh economic freedom. Nah, karena latar belakang saya itu orang ekonomi bisnis, saya merasa yang paling penting itu economic freedom dulu gitu, kebebasan ekonomi. Artinya kita mampu lepas dari kebutuhan sehari-hari atau apa. Sebetulnya itu ada ilmunya, ya. Nah, padahal itu basic kan. Nah, ilmunya bagaimana membangun semangat kewirausahawanan gitu loh. Nah, jadi dulu kan orang beranggapan wah pengusaha itu hanya milik etnis tertentu, orang tertentu kan. Wah kalau orang Cina kan pasti pandai dagang. Usaha. Orang Padang namanya pandai dagang kan. Ya. Padahal bisa dilatih sebenarnya. Orang Tasik. Itu kan pandangan-pandangan konvensional kan begitu, Paul. Tapi saya kena belajar, ada bukunya, ternyata enggak gitu. Ya. It only need, ya, hanya diperlukan entrepreneurial spirit, semangat kewirausahaan untuk mendapat kebebasan ekonomi. It only need entrepreneurial spirit, ya, to gain the politic atau economic freedom. Jadi dengan kita berusaha itu kita mempunyai kebebasan ekonomi kan, akhirnya kita menjadi mandiri, independen. Nah, kalau untuk
political freedom itu revolusi dulu. Berat banget gitu loh. Betul. Kenapa nggak kita dulu gitu Iya, loh. iya. Memulai dari kita ya. Karena waktu itu menjadi pengusaha itu kan belum pilihan gitu. Karena tahun-tahun 80-an itu kan kalau istilahnya kalau tanya mahasiswa tuh maunya jadi priai gitu loh. Mau jadi amtenar gitu loh. Jadi pegawai lah. Iyalah pegawai. Karena memang Orang merantau dari Sumatera cuma 2 bang, Insinyur, Pertamina, PLN. Dulu itu pikirannya. iya, Itu pikirannya. zaman saya juga begitu. Betul, itu pikirannya. Ya kan? Jadi pengusaha itu secara sosial itu masih agak rendah gitu. Bahkan saya pun waktu pulang dari Amerika itu pun, wah, Irman MBA dari Amerika gitu kan, pulang ke Padang pun juga agak disorot. Jauh-jauh sekolah kok jadi ini. Jauh-jauh MBA sekolah kok pulangnya ke Padang Padang juga lagi gitu. Persepsinya udah harus posisi ini, posisi dari ini. mana gitu kan? Itu ada tidak semua. Tapi kan 2 tahun setelah apa yang saya buat 3 tahun, baru dia geleng-geleng kepala, oh ya ini bikin Padang Industri Park pertama di Sumatera tahun 93 kan. Semua bekal ilmu yang didapat ya. Iya, jadi ilmu saya ya, kemampuan bahasa itu sehingga membuat hal-hal yang tidak terpikirkan itu jadi terpikirkan gitu loh. Ya kan? Karena melalui bahasa, melalui ilmu yang saya pelajari, ya semuanya jadi kelihatan bisa didapati kan, itu gunanya pengetahuan ya. Betul. Jadi saya memulai bisnis itu dengan pengetahuan. Knowledge base gitu. Ya kan? Nah, yang selama ini orang tua saya punya industri pengergajian itu marketnya domestik, walaupun waktu itu kan pembangunan dalam negeri kan masih tumbuh. Tapi pendekatannya juga konvensional masih ya. Masih ya. Ya kan? Dan kedua juga mungkin kemampuan interaksi ke luar negeri juga kan nggak punya kali ya. Nggak punya. Ya kan, teknologi juga tidak ada. Terbatas. Tapi karena saya kemampuan bahasa, terus saya pergi melihat berbagai exhibition di luar negeri kan, menambah wawasan kan. Ya, ternyata teknologi di bidang perkayuan di Jerman itu udah maju sekali gitu. Udah pakai dry kiln, sudah pakai molding, sehingga di sana pun ada institut window of untuk bikin pintu aja itu ada institutnya gitu. Ada pelajarannya. Ada sekolahnya, ada sekolahnya khusus. Ada sekolah khusus. Hanya untuk buat pintu. Karena di Jerman itu kan lebih banyak orang kan tidak melanjutkan menjadi universitas, tapi cukup hanya sebagai semacam apa tuh kalau di sini ya, kayak diploma lah gitu. Kayak diploma ya, keahlian aja. Tapi padat karya lah dia ahli. Dia ahli kayu, ahli dia. Kalau di kita bikin pintu mungkin 5 tahun tahu udah bengkok-bengkok kan. Kalau di sana kan bikin pintu itu mungkin usianya bisa sampai 100 tahun. Ya, nah karena harus dikeringkan, harus diapakan gitu. Walaupun harganya mahal, tapi kalau dilihat dari jangka panjangnya jadi jadi lebih efisien juga begitu. Jadi, nah itulah jadi, nah karena mungkin juga saya mungkin secara bisnisnya grow-nya cepat ya, sehingga waktu saya banyak itu dan dasarnya juga aktivis. Saya berikan waktu saya itu buat ceramah di HIPMI, di HMI, ya kan? Di media, nulis di media, bahkan menularkan pikiran-pikiran di Kompas ya, terutama masalah kewirausahawanan gitu. Jadi saya termasuk di tahun-tahun itu termasuk yang gencar mendorong berbagai organisasi itu untuk lebih menanamkan kesadaran menjadi kewirausahaan itu. Nah, semangatnya di situ ya. Semangatnya itu. Jadi spirit of entrepreneurship itu artinya semangat kewirausahaan itu yang artinya semangat untuk tidak pernah menyerah, kerja kreatif, inovasi dan sebagainya. Bisa spirit of entrepreneurship itu menjadi business entrepreneurship, bisa menjadi social entrepreneurship, apakah juga political entrepreneurship. Jadi berpikir out of the box gitulah katakan ya. Di luar pakem nih ya. Di luar pakem gitu loh. Ya. Ya kan, ketika orang berpikir, jadi cara berpikir itu dilatih juga. Jadi bagi seorang orang yang punya cara pendekatan entrepreneurship itu, setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Ya, dari kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi mindsetnya yang dirubah. Nah, itu yang saya
praktekkan, ya kan? Karena apa seperti yang saya lakukan di Sumatera Barat. Nah, jadi 97-98 akhirnya saya dikenal sebagai pengusaha muda yang saat itu mungkin termasuk yang terkemuka barangkali ya, karena saya diorbitkan di majalah Swasembada di mana-mana. Ya, akhirnya 99 saya bergabung dalam organisasi ISMI, ya. Nah, tapi di sayap bisnis, bukan sayap yang lainnya. Itu Pak Habibie ketua umumnya kan, Pak Adi Sasono sekretaris hukumnya. Nah, bergabung kami di sana ada Atta Rajasa, ada Khairul Tanjung, Rahmat Gobel, saya, Edi Kuntadi, banyak lah teman-teman. Nah, dulu tuh kan isu tahun-tahun itu kan ekonomi kita kan dikuasai oleh non-pri lah waktu itu ya. Etnis tertentu lah. Etnis tertentu ya, yang Tionghoa itu. Nah, sehingga pemerintah waktu itu ingin supaya pribumi ini bisa tampil gitu loh. Nah, oleh karena itu diberi ruang lah, akselerasi percepatan gitu loh. Ya kan, zaman dulu kan, zaman Pak Harto kan begitu. Nah, akhirnya kita bergabung di bawah asuhan Pak Habibie dan itu. Nah, akhirnya kita ya diberikan kesempatan lah, sehingga saya bergabung. Akhirnya ketika Orde Baru jatuh, kemudian Pak Habibie jadi presiden, kemudian ada percepat pemilu 99. Dan terus saya diminta untuk maju di menjadi utusan daerah di MPR RI. Jadi di sanalah saya mulai utusan daerah muda, ya. Kan MPR itu kan terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah dan golongan gitu, waktu itu. Tapi utusan daerah sebelum di amandemen tuh ya. Sebelum di amandemen ya. Ya reformasi itulah. Iya. Tapi anggota jadi pemilu terpilihlah DPRD hasil pemilu kan. Iya. Itu ketuanya Pak Rudi KPU. Nah, DPRD hasil pemilu itulah yang memilih utusan daerah gitu. Utusan daerah. Nah, dan kita dipilih gitu loh melalui DPRD di waktu itu saya kalau nggak salah dari 36 kandidat dipilih 5 orang. 5 orang. Bahkan waktu itu saingan saya tuh tokoh-tokoh besar waktu itu kan, jauh lebih tua dari saya. Saya masih anak muda waktu tahun itu. 99 tuh. 99 Oktober ya, 99 Oktober. Jadi utusan golongan ya? Utusan daerah dong. Utusan daerah. Utusan daerah ya. Dipilih oleh DPRD di provinsi. Ya, 5 orang. Jadi karena reformasi ya semua harus menyampaikan visi misinya. Ya. Ya kan? Nah, akhirnya saya terpilih bahkan pertama kali dan nomor 1 saya. Ya kan? Jadi tahun 99 itu ya. Ya, karena mungkin waktu itu saya termasuk canggih untuk bikin presentasinya ya. Anak muda waktu itu kan. Orang tua paling cuman cakap-cakap aja ya kan ini. Bisa slide segala macam ya. Masih slide. Pendekatannya udah teknologi ya. Ya kan. Seandainya saudara terpilih jadi utusan daerah, apa yang Anda bawa? Nah, kenapa nggak masuk partai, Bang? Ya waktu itu ya, pernah saya ditawarin partai. Saya kan juga cukup dekat dengan Pak Akbar Tanjung ya. Waktu itu kan tokoh di Golkar ya. Iya. Ya waktu itu beliau belum ketua umum belum kayaknya. Saya juga banyak teman-teman saya di berbagai partai lah gitu. Enggak waktu itu partai kan nggak banyak. Ya, di Golkar lah khususnya. Dulu kan Golkar, P3 PDI. Ya, saya lebih banyak di Golkar kan. Karena saya kan HIPMI. Betul. Berhubungan juga kayak di ISMI juga Golkar semua. ISMI waktu itu kan banyak juga kan. Nah, terus di apa lagi? Di HIPMI ya kan. Di HMI juga kan. Ya. Jadi artinya kalau waktu itu Golkar lah saya lebih dekat waktu itu ya. Teman-teman dari HIPMI, teman-teman dari ISMI, dari HMI kan, Akbar, banyak waktu itu, Darusi sekali banyak. Jadi saya ditawari memang tahun 98 waktu itu, sebelum reformasi. Terus saya lihat waktu itu kan pasti pakai nomor urut gitu. Iya.
Terus saya tanya kan, saya pelajari, ternyata ada vote getter gitu loh. Jadi kalau Sumatera Barat itu vote getternya Emil Salim gitu. Ya kan, siapa lagi? Pendulang suara lah ya. Iya, pendulang suara kan. Nah, baru aktivis partai ini kan. Terus kalau saya orang baru pemula ini nomornya mungkin nomor 10 gitu loh. Padahal yang dipilih itu mungkin berapa orang kan? Cuman 4 atau 5 gitu. Terus kan saya kan orang entrepreneur kan saya pelajari, loh kalau saya nomor 10 di kapan ini? Oh ini ada PAW gitu. Oke, kalau PAW 1, oh enggak ini 3 PAW. PAW itu kenapa? Karena dia jadi menteri, jadi apa? Wah ini nggak bakal jadi nih, saya bilang kan. Antrian panjang ya. Panjang kalau jelas dapat kan jelas, ini panjang nggak jelas pula. Nggak ada ujungnya. Saya pikir waktu itu ya. Terus saya masih 36 tahun, jadi saya pikir nggak mungkin lah. Jadi melalui putusan daerah itu pemilihan kan? Jadi senator lah ya. Jadi kalau di sini nggak pemilihan, hanya party list saja. Ya kan? Oh mau, oke, taruh. Tapi karena lu baru mulai, ya bawa dulu dong. Bawa dulu. Jadi mungkin barangkali setelah 10 tahun saya mengabdi, mungkin nomor jadi gitu kan. Nah ketika terbuka lowongan ada pemilihan, nah, mungkin seorang entrepreneur itu kan senang bertanding gitu. Ada tantangan ya. Ada tantangan kan. Situ, ya. Ada challenge gitu loh. Nah, that's I like it gitu loh. Nah, saya juga nggak nyangka saya terpilih juga. Oh gitu Bang. Tapi yang penting saya ikut serta gitu. Tapi di luar dugaan, ya kan, saya terpilih bahkan nomor 1 lagi kan. Ya waktu itu agak kaget juga. Saya ditelepon oleh Pak Fahmi Idris kan, sebagai waktu itu zaman Pak Habibie, ucapan selamat, bangga juga saya kan, anak muda kan, ditelepon dari senior kan, oh man selamat ya, karena di Indonesia itu saya yang nomor 1, makanya kodenya saya B501, karena yang 500 itu kan DPR, jadi putusan daerah yang nomor 1 itu nama saya, ya kan, nah, jadi ya memulailah saya di sana, nah itu, betul. Berapa lama itu Bang? Apanya? Di DPD? Enggak, utusan daerah kan? Utusan daerah. Setelah pergantian baru DPD. Ya 99 saya masuk sampai Pak Habibie presiden sementara, terus pidato pertanggungjawabannya ditolak kan? Akhirnya terjadi pemilihan presiden. MPR dulu kan lembaga tertinggi. Lembaga tertinggi, tidak seperti sekarang ya? Enggak, ya kan? Sampai 2004 ya? Sampai 2004. Selama 2004 itu kan banyak sekali agenda nasional. Betul. Bahkan termasuk juga amandemen segala macam. Nah, di sanalah saya berjuang habis-habisan untuk menghadirkan bagaimana utusan daerah ini menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Dengan pemahaman saya mengenai senator di Amerika gitu. Jadi walaupun saya MBA, walaupun saya sekolah 3 tahun di Amerika, lebih kurang ya 2,5 tahun. Tapi kan saya juga cukup aktif juga mengikuti perkembangan politik di sana, ya kan. Bahkan di sana lah saya ketemu Pak Anwar Ibrahim tahun 87 kan, yang sampai hari ini masih kita berhubungan gitu loh, ya kan. Tapi kan ini sedikit soal DPD Bang. Ya. Tapi kan tidak banyak perannya. Ya. Tidak baik meluruskan soal regulasi. Kalau DPR itu kan ya regulasi, pengawasan gitu kan, termasuk mengusulkan. Ya. DPD ini kan semi Bang, dibilang murni seperti senator bicameral model Amerika atau Inggris juga tidak, karena ini yang menjadi kelemahan selama ini, karena juga dia tidak banyak terlibat dalam prosesnya gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara undang-undang asli, ya ini sebenarnya DPD itu sebenarnya MPR itu sebenarnya itu aja asli Indonesia, karena ada utusan golongan yang mewakili golongan, ada utusan daerah yang mewakili daerah gitu. Jadi representasi kan gitu. Kalau di sistem mungkin distrik lah kalau di Amerika gitu. Jadi memang ini karena saya bagian daripada sejarah waktu itu 99 2004 waktu kita mulai amandemen itu 99 2002 itu kan kita amandemen kita tuh kan tidak punya blueprint, tidak grand design gitu. Hanya adendum gitu aja amandemen. Tambahan aja. Nah, sehingga waktu itu yang pertama di amandemen itu adalah pembatasan masa jabatan presiden. Kemudian yang kedua memberikan hak legislasi penuh itu kepada wakil rakyat, which is DPR kan waktu itu. Jadi memang DPD itu lahir pada amandemen ketiga, ya kan? Keburu
hak legislasinya sudah penuh di DPR gitu loh. Baru disadari ternyata reformasi ini kan daerah-daerah kan juga menuntut hak-haknya kan. Ya, perlakuan yang sama lah. Waktu itu semangat melepaskan diri katakan apapun kuat sekali waktu itu. Kuat. Nah, menangkap dinamika itu, makanya ketika di tahun 2000 itu masalah DPD itu kita bahas. Karena otonomi daerah, Undang-Undang 22 lahir, tentu harus ada Dewan Perwakilan Daerah, begitu loh. Jadi memang desain konstitusi waktu itu memang ya apa namanya, karena kondisi saat itu gitu. Situasional yang tidak membuatkan kita membuat sistem parlemen yang memang efektif untuk negara yang besar seperti Indonesia, yang multi etnis, multikultural, yang apa namanya, yang serba multi lah ya. Karena bagaimanapun DPD ini kan bukan mewakili penduduk, tapi kan dia mewakili wilayah, mewakili ruang, sungai, gunung, yang artinya apa? DPD ini setiap provinsi itu jumlah anggotanya sama banyaknya. Kalau DPR itu kan mewakili orang, sehingga kalau makin banyak orang di sebuah provinsi, makin banyaklah utusannya. Betul. Ya, oleh karena itu DPD lah mengimbang. Tapi dari sisi kewenangan, ya karena kewenangan sudah penuh, akhirnya DPD itu memang terpaksa konstruksi konstitusinya membahas, mengajukan, dan memberikan pertimbangan gitu loh. Sehingga seolah-olah dianggap orang kan menjadi apa namanya, disebut soft bicameral. Ya, karena tidak murni dia ya. Dia murni. Tapi tidak kenapa? punya kewenangan, kewenangannya terbatas, soal legislasi terbatas. Hanya membahas, mengajukan dan mempertimbangkan. Tapi waktu itu buat kita cukup gitu, ya. Situasi waktu itu. Waktu itu dengan harapan nanti ini kita akan perkuat di undang-undang, ya kan? Nah, tapi ketika undang-undang dilahirkan, ya, nah tidak sebagaimana yang diharapkan, karena undang-undang otonomi daerah itu kan dilahirkan oleh DPR waktu itu. Nah, waktu itu mekanisme kerjanya belum terbentuk. Nah, jadi 5 tahun pertama itu kita sibuk bagaimana mencoba mengatur mekanisme kerjasama DPR DPD, bahkan ke MK kita, untuk supaya kewenangan DPD yang terbatas itu diperluas, diakomodasi oleh DPR. Nah, itulah yang saya lakukan selama berapa tahun ya. Atau pada periode pertama kan saya wakil ketua, ketuanya kan Pak Ginanjar Kartasasmita, ya kan. Tapi keberadaan DPD itu dibandingkan utusan daerah yang hanya berkumpul sekali 5 tahun cukup efektif. Coba kalau nggak ada DPD, ya kan, tentu menjadi utusan daerah kan. Nah, yang kedua spiritnya juga tidak ada lagi pemilu 2004 yang langsung itu orang yang diangkat. Jadi DPD itu adalah mewakili lembaga yang di mana orang-orang yang tidak mau bergabung di partai politik bisa bergabung di DPD sebagai utusan daerah. Sebagai utusan daerah. Karena dulu MPR itu kan terdiri dari DPR, DPD, DPR, utusan daerah dan golongan. Sehingga utusan daerah dan golongan itu melalui DPD gitu. Jadi dari sisi representasinya kuat, karena dia dipilih kan. Bahkan dapilnya provinsi lagi. Tapi kewenangannya terbatas. Kewenangannya terbatas. Sementara ketika abang melaksanakan kewenangan itu, terjadilah badai politik, kan begitu kira-kira. Itu kan perjalanan sejarah berikutnya kan. Tapi secara kelembagaan. Loncat sedikit Bang, loncat sedikit. Punya bekal yang sangat kuat, baik teori soal toleransi, kemudian memulai usaha menjadi pemikir di beberapa tempat sumbangan, sampai kemudian DPD, sehingga perspektif walaupun seperti abang bilang tadi, kemerdekaan ekonomi lah gitu loh. Kalau dalam bahasa Soekarno berdikari lah, kira-kira kan begitu. Ke depan ada rencana lagi Bang? Ya kan dalam perjalanan politik saya kan sempat juga masuk penjara kan, karena ada ada tragedi hukum lah. Tragedi hukum lah. Nggak apa-apa gitu harus kita sebut gitu ya.
apapun lah sebabnya. Tapi yang pasti kan akhirnya kan MA mengkabulkan PK saya yang mengatakan apa yang dituduhkan saya sebagai memperdagangkan pengaruh atau sesuatu itu kan dibatalkan. Betul. Kan MA itu bersidang sendiri. Betul, betul. Ya kan? Karena konteks waktu itu sebagai pertanggungjawaban senator terhadap wilayahnya kan begitu kan. Ya. Itu kan memang fungsinya. Ya. Gitu. Kalau istilahnya yang menjadi ketua hakim saya Nawawi Pamulango yang sekarang jadi komisioner KPK, dia katakan waktu dia ikut fit and proper test menjadi komisioner KPK di Komisi 3 bahwa saya ini dihukum karena tekanan publik. Coba dia masih hidup tuh kan sekarang. Ya kan? Kok hukum karena tekanan publik? Ya. Jadi itu kan tekanan publik. Sebenarnya kalau harusnya Pak Irman itu tidak harus dihukum. Tapi itulah kondisi Politik. hukum kita kan, yang berkelindan dengan politik. Buat saya itu kan sejarah saja. Iya. Ya, seperti orang saya yang istilahnya itu kan orang bilang pada level RI 7 saja bisa diperlakukan begitu, apalagi rakyat biasa dari kecil ya. Betul. Nah, ini sebetulnya PR utama kita. Ya. Tapi buat saya tentu tidak pernah menyerah ya. Ya. Ya, mudah-mudahan kalau saya diberi kesempatan ya saya akan kembali lagi gitu loh. Ya, berjuang untuk Jadi senator ya? Ya, kembali jadi senator melalui daerah pemilihan saya di Sumatera Barat. Ya. Oke. Sekarang saya sudah melewati verifikasi faktual. Ya mudah-mudahan lah dalam waktu dekat. Ya kita berjuang lagi. Berjuang. Iya kan? Anak UKI itu kan? Betul, betul. Oke Bang, Harus berjuang. apa harapan Abang? Terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir. Harapan Abang atau mungkin semacam motivasi buat UKI dan khususnya alumni UKI lah. Dengan bekal dulu pengalaman perkuliahan, aktivitas dan segala macam. Apa yang perlu disampaikan pada UKI dan alumni UKI lah? Ya, tentu saya merasa beruntung sekali ya. Tanpa disadari bisa kuliah di UKI. Buat saya itu blessing banget gitu. Ya. Coba seandainya kalau saya nggak di UKI, tentu orang tidak paham bagaimana nasionalisme saya gitu loh terbentuk. Jadi barangkali kemajemukan saya itu terbentuk secara natural gitu loh. Terutama di ASA selama saya masih mahasiswa kan. Karena saya berada di kelompok yang heterogen. Mungkin kalau saya masuk UI saja mungkin saya udah di PKS ini kan. Ya, orang Padang, Islam kan. Betul, betul. Gitu Iya, kan? betul. Jadi udah Padang, Islam, tapi jadi pimpinan di kampus yang notabene Kristen Ya, gitu. Kristen, jadi kan? pimpinan gitu loh, jadi Pimpinan pimpinan sana, kan kan? gitu. Dan sekarang pun berhubungan sampai sekarang pun ya, berhubungan. Gitu. jadi saya paham betul lah Iya. bagaimana keindonesiaan, kemajemukan yang sesungguhnya yang sebenarnya sudah tumbuh dari masyarakat kita sebetulnya. Sudah alamiah sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena kepentingan politik, Politik, ya, oke. kepentingan tertentu sehingga namanya agama apa digunakanlah yang seharusnya ya agama itu harus melekat pada diri saja. Ya. Tapi dalam pergaulan tentu kemanusiaan ya dan ya pokoknya asal kita mengikuti Pancasila ya buat saya itu udah selesai. Jadi kita terima kasih banyak kepada founding fathers kita ya. Ya, Pancasila itu menurut saya rumusan yang the miracle gitu. Ya, mujizat gitu ya. Nah, tapi jangan Pancasila yang dijadikan Alat pemukul ya. alat politik ya kan untuk menghantam kelompok tertentu. Pancasila itu sebetulnya kan rumah bersama kita. Ya. Gitu. Rumah kita, Rumah besar ya. rumah besar ya. Artinya apapun agamanya, apapun sukunya ya, dia berhak ya untuk menikmati itu. Nah, kalau itu secara ilmiah dilakukan, ya kan katakanlah mungkin yang Kristen dia juga tahu dia, yang non Islam dia tahu dia minoritas, dia tahu juga gitu. Tahu Nggak diri perlu juga. Tahu diri juga. Yang mayoritas juga harus tahu diri juga bagaimana menjaga Memperlakukan. yang minoritas gitu loh. Nggak perlu dipertentangkan gitu loh. Karena ya kan dalam Islam pun dikatakan bahwa hiduplah kamu berbagai kaum dan berbagai kelompok. Memang sudah begitu sunatullahnya gitu loh.
ya kan? Kalau Tuhan tuh mau kita itu seragam semua kan bisa aja. Bisa aja. Justru dijadikan berbeda-beda supaya kamu saling mengenal Iya. katanya. Kan begitu. Dan itu didapatkan di UKI juga, Bang. Oh, sangat. Jadi jangan ajarin kita soal toleransi ya. Udah alami itu Sudah berjalan. memang lingkungannya kan Lingkungan. mengajarkan kita gitu. Jadi harapan saya kepada alumni UKI, saya merasa beruntung karena UKI pada zaman saya termasuk universitas besar ya. Iya. Kan kalau dilihat sekarang mungkin saya udah 70 tahun. 70 tahun. Salah satu universitas tertua. Abang 70 tahun sekarang? Enggak, UKI-nya. Oh, UKI-nya. Oh iya, 70. Ya, saya masih 60, udah di atas 60 sih. 60. Tapi belum 70, ya kan? Enggak, UKI sebagai sebuah organisasi perguruan tinggi kan sudah tua ya. Udah tua. 30 tahun lagi udah 100 tahun. Udah terus tahun gitu. Nah, jadi telah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa ini ya. Nah, mudah-mudahan tentu kita harapkan UKI sebagai universitas yang identitasnya Kristen mampu menjadi pilar-pilar kebangsaan gitu loh. Pilar-pilar kebangsaan. Kebangsaan kan, yang menjaga keindonesiaan gitu. Kecendekiawanan Kristen itu penting. Iya. Ya, bersama kecendekiawanan Muslim, Hindu, Buddha, untuk menjaga keindonesiaan kita, ya, dan tentu keilmuan dan sebagainya. Dan percayalah, apa yang kita telah belajar di UKI ini, saya merasakan betul manfaatnya sehingga saya bisa beradab seperti yang lalu dan sekarang. Oke. Ya. Baik. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Atas waktunya. Ya. Ini luar biasa nih. Iya dong. Luar biasa nih. Baik, alumni UKI, kita tadi sudah bersama senior kita, alumni kita yang sangat luar biasa ini. Dan nanti dengan waktu, mungkin ada waktu lagi, Bang, kita akan bicara lagi. Semoga kedepannya nanti kita akan hadirkan alumni-alumni UKI yang memberikan pencerahan dan juga berbagi pengalaman dan juga soal-soal keindonesiaan kita. Sekali lagi, terima kasih, Bang, atas waktunya. Nanti ada waktu lagi kita check the mic and make sure it sound right, boys.